أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin biha karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala dari jilid yang kedua, dan ini kita telah memasuki pertemuan ke-19. Ayyuhal ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang disampaikan di grup, bahwasanya untuk pertemuan ke-19 ini hanya mengajarkan latihan pada halaman 92 sampai pada halaman 93. Hanya 2 halaman. Dan untuk kita memulai itu dari halaman 91. Memang yang tertulis di grup mau mengerjakan latihannya di halaman 92 dan 93. Tetapi untuk memulainya kita dari halaman 91 dan nanti berakhir di halaman 94. Ya, dan sampai berakhir di halaman 94. Ayo ikhwah wa akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah saja kita masuk pada pembelajarannya di pertemuan ke-19 ini. Kita sekarang memasuki ad-darsu ats-tsalisa asyara, pelajaran ke-13. Di sini penulis rahimallahu taala memaparkan sebuah fi'il mudhari sekarang ya. Fi'il mudhari bagaimana kalau dalam keadaan mufrad, bagaimana kalau dalam keadaan jamak, baik untuk muzakkar maupun untuk muannas. Ada yang untuk ghaibnya, ada yang untuk mukhatab dan mutakallim. Nah, kita lihat di sini ada al-mufrad sebelah kanan dan kirinya al-jamak. Kita fokus pada al-mufrad dulu. Nah, di sini ada al-ghaib, ada al-mukhatab, dan yang terakhir al-mutakallim. Nah, kita fokus yang pertama itu al-ghaib. Nah, di sini terbagi dua, yaitu al-muzakkar dan al-muannas. Nah, kalau fi'il mudhari yang dia mufrad, kemudian dia ghaib, maksudnya dalam artian tidak ada di hadapan orangnya, ya tidak ada di hadapan orangnya. Nah, kalau dia muzakkar untuk laki-laki, maka modelnya adalah yadhabu, yaitu diawali dengan huruf iya. Diawali dengan huruf iya. Hamidun yadhabu. Hamid, dia sedang pergi. Hamid, dia sedang pergi. Nah, dia kita artikan dia karena tidak ada di hadapan. Nah, kalau muannas, Aminatu tadhabu. Nah, dia diawali dengan huruf ta. Fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta. Kalau muzakkar, ghaibnya diawali dengan huruf ya. Sedangkan muannas diawali dengan huruf ta. Seperti itu. Kemudian kita beralih yang ke al-mukhatab. Yang kedua, kalau al-muzakkar, karena ada di hadapan seseorang, dia aja bicara ya. Maka kalau dia muzakkar, anta tadhabu, anta tagsilu, anta ta'kulu, diawali dengan huruf ta. Dan ini untuk jumlah mufrad, jumlah satu orang, kamu. Nah, kalau untuk al-muannas, maka dia diawali dengan anti, dengan juga huruf fi'il mudhari'nya adalah huruf ta. Cuma tambahannya di sini ada dua huruf yaitu ya dan nun. Iyanya berharakat sukun dan nunnya berharakat fathah.
anti tadhhabina. Anti tadhhabina. Ini masih dalam keadaan mufrad, masih dalam keadaan satu, masih dalam keadaan tunggal. Nah, sekarang kalau al-mutakallim yang berbicara langsung, adapun al-muzakkar dan muannas ini bentuknya umum, ya bentuknya umum, yaitu menggunakan ana. Karena kan yang berbicara kalau di mufrad saya seorang ya. Jadi baik untuk muzakkar atau muannas ini bentuknya umum, tidak terpengaruh kalau muzakkar seperti ini, muannas seperti ini. Jadi dia umum. Karena penggunaan kata ana yaitu kata saya berlaku untuk umum, baik muzakkarnya laki-laki maupun untuk muannas perempuannya. Misalnya sini ana adhabu. Dia diawali dengan a. Fi'il mudhari'nya adalah diawali dengan a. Adhabu. Dan ini bagian al-mufrad, ya, bagian al-mufrad tunggal. Nah, kalau bagian jamak berarti dia menunjukkan lebih dari dua. Kalau cuma dua, jumlah dua itu disebut dengan musanna. Tapi kalau jumlah lebih dari dua itu sudah jamak. Nah, kalau dia muzakkar, kita lihat di sini Hamidun wa Aliyun wa Hashimun yadhhabuna. Diawali dan huruf ya, kemudian diakhiri dengan waw dan nun, dua huruf. Wawnya berharakat sukun dan nunnya berharakat fathah. Yadhhabuna. Itu untuk jamak fi'il mudhari pada muzakkar dan dia ghaib. Ya, jamak pada fi'il mudhari, muzakkar pada ghaibnya. Nah, kalau dia jamak fi'il mudhari untuk muannasnya dan ghaibah, maka kita lihat di sini Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Dia huruf fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ya. Kemudian diakhiri dengan dua huruf yaitu ba berharakat sukun dan nun berharakat fathah. Ya, jadi untuk jamak muannas pada fi'il mudhari' dan dia ghaibah, hurufnya diawali dengan huruf ya, kemudian diakhiri dengan dua huruf ba berharakat sukun dan nun berharakat fathah. Kemudian untuk jamak pada fi'il mudhari' di muzakkarnya yaitu antum, kalian. Ya, karena kita sekarang masuk di mukhatab, antum tadhhabuna. Yang mana diawali dengan huruf ta, kemudian diakhiri dengan dua huruf yaitu waw dan nun. Wawnya berharakat sukun dan nunnya berharakat fathah. Antum tadhhabuna. Nah, kemudian untuk muannasnya yang mukhatab antunna tadhhabna. Antunna tadhhabna. Nah, antunna adalah jamak untuk muannas. Antunna, kalian perempuan. Tadhhabna. Nah, di sini fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta, kemudian diakhiri dengan dua huruf juga, yaitu ba berharakat sukun dan nun berharakat fathah. Sama dia seperti modelnya jamak pada ghaib. Yadhhabna. Cuma yang membedakan adalah kalau yang ghaibnya untuk jamak muannas itu diawali dengan huruf ya, sedangkan jamak mukhatabnya untuk muannas diawali dengan huruf ta. Kemudian untuk mutakallim, pelakunya langsung, kalau jamak sama seperti ana, ya, sama seperti ini. Dia berlaku umum, apakah dia muzakkar atau muannas, maka dia menggunakan dhamir nahnu. Nahnu nadhhabu. Diawali dengan huruf nun, yang berlaku umum. Semoga para ikhwan dan akhwat yang melihat ini mudah memahami, mengerti. Tinggal melihat saja tabel ini, insyaallah jelas, ya, insyaallah jelas. Langsung saja kita masuk ke tamarin halaman 92. At-tamrin al-awwal, bunyi perintahnya adalah akmil jumal al-atiyata biwad'il fi'li dhahaba fil mudhari'i ba'da isnadi ila dhamiril munasibi. Akmil, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan fi'il dhahaba tetapi menggunakan fi'il mudhari', ya, digunakan dengan fi'il mudhari'. Karena fi'il madhi sebelumnya di latihan sebelumnya di halaman sebelum halaman ini sudah kita menggunakan fi'il madhi. Sekarang kita menggunakan fi'il mudhari'nya. Dhahaba yaitu dengan diganti fi'il mudhari' itu yadhhabu setelah penyandarannya ke dhamir yang sesuai. Jadi kita
Coba langsung kerjakan. Al-awwal, yang pertama, fi ayyi sa'atin. Nah, di sini al-munada yang dipanggil adalah Aisyah, maka kita menggunakan dhamir muannas. Fi ayyi sa'atin tadhhabina. Tadhhabina. Kenapa? Karena dia mukhatabah. Yang diajak bicara itu Aisyah, ada yang diajak bicara. Fi ayyi sa'atin tadhhabina ilal jami'ati ya Aisyatu. Asan yang kedua, at-tullabu. Nah, ini ada jamak at-tullabu, tidak ada munada. Maka kita mengganti dengan ghaib jamak muzakkar. At-tullabu yadhhabuna. Kita harus mengganti dengan fi'il mudhari. At-tullabu yadhhabuna. Silakan melihat di halaman sebelumnya tadi pada tabel. At-tullabu yadhhabuna ilal mar'abi ba'da darsi. Asalis yang ketiga, ana adhabu. Ya, ana adhabu. Umum. Apakah dia untuk muzakkar atau untuk muannas? Ana adhabu ila suqi yaumal jumu'ati faqat. Arab yang keempat. Di sini ada munada jamak muzakkar, ikhwan ya. Jamak taksir dari akhun. Maka kita gunakan untuk juga muzakkar. Mata tadhhabuna li ziyaratil mudiri ya ikhwanu? Tadhhabuna. Antum. Al-khamis ummi. Ummi muannas. Maka menggunakan fi'il mudhari muannas. Ummi tadhhabu. Ya, ummi tadhhabu. Hiya. Domirnya hiya. Ghaibah. Ummi tadhhabu ilal mustashfa kulla yawmin li'annaha maridatun. Sadis yang keenam. Di sini ada banati. Munadanya adalah jamak muannas dari jamak taksir ya, dari bintun. Tadhhabna ilal maktabati kulla masa'in ya banati tadhhabna. Yadhhabna untuk jamak muannas yang ghaibah. Adapun tadhhabna adalah jamak muannas untuk mukhatabah. As-sabi yang ketujuh, lima. Di sini lima itu maksudnya limadha. Kemudian mukhatab munadanya adalah muzakkar. Lima, la tadhhabu ilal matari ma'ana ya Abbasu. Lima, maksudnya limaza. Lima, la tadhhabu ilal matari ma'ana ya Abbasu. Athamin yang ke-8, nahnu nadhhabu ilal jami'ati bisayyaratil ujrah. Atas yang ke-9, abi. Ini ada kata abi. Abi yadhhabu ilal masna'i fis sa'atil ashirati. Abi yadhabu ilal masna'i fis sa'atil ashirati. Al-asir yang ke-10, akhwati. Jamak muannas dari jamak taksir jamak taksir ukhtun. Akhwati yadhabna ilal madrasati bil hafilati. Kemudian kita masuk ke at-tamrin as-sani. At-tamrin as-sani. Akmil al-jumal al-atiyata biwat fi'lin mudhari munasibin fil faraq. Ya, bunyi perintahnya adalah sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan fi'il mudhari yang sesuai di titik kosong. Nah, ini dari nomor 1 sampai 10 tidak semua kata yadhabu atau tadhabu atau tadhabina yadhabina yadhabna, tidak. Ini menyesuaikan konteks kalimatnya. Kita akan bacakan. Al-awwal, tadrusu. Ya, Sayyid ya. Tadrusul lughatal arabiyyata ya sayyidi. Atadrusul lughatal arabiyyata ya sayyidi. Asalnya yang kedua, nahnu nal'abu kuratal qadami kulla masa'in. Asalis yang ketiga, afi mahaji al-jami'ati taskununa ya ikhwanu. Taskununa ya ikhwan. Arabi yang keempat, at-tujjaru yaftahuna dakakinahum fi sa'ati tasi'ati. At-tujjaru yaftahuna dakakinahum fi sa'ati tasi'ati. Al-khamis yang kelima, yaktubul mudarrisu darsa ala saburati. Asadis yang keenam,
akhwatu Hamzata yadhhabna. Akhwatu Hamzata tapi bukan yadhhabna ya. Tapi mungkin di sini akhwatu Hamzata yadhhabna bil jami'at. Ini kayaknya ada yang kurang. Coba kita perbaiki ya untuk yang nomor 6 ini. Akhwatu Hamzata yadhhabna bisayyarat bihafilatil jami'ati. Ini yang benar dengan bis kampus. Akhwatu Hamzata yadhhabna bihafilatil jami'ati. Asabi yang ketujuh. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sabahin. Asamin yang ke-8. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Atas yang ke-9. Ukhti tafhamu hiya tafhamu salasa lughatin. Al-asr yang ke-10. Min ayyi idaatin tasma'na al-akhbara ya fatayatu. Taib. Jadi untuk latihan yang kedua itu menyesuaikan konteks kalimat ya dan digunakan pada fi'il mudhari. Atas atam dan asalis latihan yang ketiga, bunyi perintahnya adalah sahih al-jumal al-atiyatah. Benarkanlah kalimat berikut ini. Nah, kita suruh membenarkan al-awwal yang pertama, ya Maryamu ata'rifina raqma hatifi al-mudirati. Karena yang ditanya adalah Maryam. Ya Maryamu ata'rifina raqma hatifil mudirati. Asan yang kedua, yadkhuluna at-tullabu al-fasla taib. Yadkhuluna tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Jadi kita benar apa? Yadkhulu tullabu. Bukan yadkhuluna. Karena seperti ini model yang nomor 2 ini, kalau misalnya fiilnya di awal, kemudian fa'ilnya berikutnya dan dia jamak, maka untuk fiil di awal itu boleh dengan mufrad. Misalnya yadkhulu tullabu. Kecuali kalau dibalik, misalnya fa'ilnya dia di awal at-tullabu, kemudian fiilnya di kata yang kedua at-tullabu yadkhuluna. Ini baru benar. Ya, ini harus menyesuaikan. Jadi fiil menyesuaikan fa'il. Tapi karena fiilnya di depan dan fa'ilnya setelahnya, maka dia harus dirubah menjadi mufrad. Yadkhulu tullabu al-fasla qabla dukhuli al-mudarris. Ya, itu seperti itu. Dan ini pernah kita jelaskan. Asalis yang ketiga, at-tabibatu yakhrujna, bukan yakhrujuna, yakhrujna, dhamirhunna minal mustasfa fi sa'atil wahidati. Arab yang keempat, sama ini juga, yajlisna talibatu. Ini sama seperti yang nomor 2, yadkhuluna tullabu. Maka kita jadikan dia mufrad, tajlisu hiya. Ya, kecuali kalau misalnya fa'ilnya di awal at-talibatu, yajlisna itu baru bisa dan harus sesuai. Ya, kalau misalnya fa'ilnya di awal, maka fi'il harus mengikuti fa'il. Tapi karena ini fi'ilnya di awal, yajlisna, ya, domainnya hunna, dan memang untuk jamak, dan talibat ini jamak, maka fi'il kalau di awal dan fa'il setelahnya, maka dia harus jadikan mufradah. Ya, untuk muannas. Jadi tajlisu talibatul jududu fisofil akhiri. Ya, seperti itu. Al-khamis yang kelima, aina tadhhabuna, bukan tadhhabna, ini tadhhabna untuk jamak muannas. Aina tadhhabuna ya ikhwanu. Asadis yang keenam, ukhti tadrusu hiya. Ukhti tadrusu fil madrasati sanawiyyah. Asabi yang ketujuh, madza taktubuna ya banati. Maka kita berbagi, madza taktubna ya, madza taktubna ya banati. Asamin yang ke-8, madza ta'kulu ya abbasu, bukan ta'kulina. Ta'kulina anti, berarti untuk muannas. Maka kita ubah menjadi anta, madza ta'kulu ya abbasu. Dan ini munada
menunjukkan dia mukhatab, diajak bicara. Atas yang ke-9, nahnu nashrabul qahwata kulla sabahin, bukan asrabu. Asrabu ini itu domir ana. Untuk mufrad. Sedangkan sini nahnu domirnya untuk jamak, maka kita ubah huruf mudhara'anya adalah nahnu nasrabu al-qahwata kulla sabahin. Al-ashir yang ke-10, satarji'u bukan satarji'u, berarti sayarji'u abi, ya bukan satarji'u. Ini untuk domir hiya. Harus kita ubah menjadi domir huwa. Sayarji'u abi minar riyadhi fil usbu'il qadimi. Kemudian kita beralih di halaman terakhir dari pertemuan ke-19 ini. Ta'ammal ma yali at-tamrin ar-rabi. Nah, disuruh memperhatikan saja apa yang beliau tulis rahimallahu taala. Yadhabu, di situ huruf ya. Huruf ya-nya adalah harful mudhara, huruf mudhara'anya ya. Huruf mudhara'a. Kemudian kata dhahaba adalah dhamir mustatir. Kemudian yadhabuna, ya-nya juga huruf mudhara'ah. Kemudian kata dhahaba itu dhahaba dengan huruf waw, dhahaba dengan huruf waw yaitu dhahabu ya. Fa'il. Dan nun alamatur raf'i. Tanda marfu'nya pada fi'il mudhari. Tanda marfu'nya pada fi'il mudhari. Kemudian kata tadhabu, ta huruf mudhara'anya, dan dhahaba adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Kemudian yadhhabna, huruf ya adalah huruf mudhara'ah, sedangkan dhahaba dengan huruf nun adalah fa'il. Kemudian tadhabu, ta adalah huruf mudhara'ah dan dhahaba dhamir mustatir. Tadhabuna, ta adalah huruf mudhara'ah, dhahaba dan huruf waw adalah fa'il, dan nun alamatur raf'i ya, tanda marfu. Kemudian tadhabina, anti, ta harfu mudhara'ah, huruf mudhara'ahnya. Dhahaba dengan huruf ya sukun itu fa'il, dan nun alamatur raf'i. Kemudian tadhabna, ta huruf mudhara'ah, kemudian dhahaba dan nun itu fa'il. Tadhabna. Kemudian adhabu, huruf mudhara'ah, dhahaba dhamir mustatir, nadhabu nun adalah huruf mudhara'ah, dan dhahaba adalah dhamir mustatir. Ya, kita intinya memperhatikan apa yang beliau tulis. Insyaallah mudah untuk kalau kita memperhatikan apa yang beliau tulis. Dan terakhir al-kalimatul jadidah seperti biasa akan disimpan di poster dan saluran WhatsApp, kemudian di re-upload di Instagram. Demikian ayyuhal ikhwah ayyuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembelajaran kita dari bahasa Arab pada pertemuan ke-19 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan dalam penjelasan. Karena kekurangan ada datang dari diri pribadi dan syaitan, dan kebenaran yang sejati adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.